Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 2 Juli. Ditjen Kepolisian Nasional atau NPA berhasil mengungkap pabrik tembakau ilegal berskala besar di Fongyuan, Taichung dan menyita lebih 10.000 kg tembakau beraroma senilai 70 juta dolar Taiwan. Di lokasi juga tertangkap 5 PMI tak berdokumen yang direkrut tersangka. Keseluruhan kasus telah diserahkan ke pengadilan. Polisi menerima informasi dan datang ke pabrik di daerah terpencil di Taichung, menemukan kantong-kantong tembakau dan alat pembuat rokok. Tersangka bermarga Chai diduga mempekerjakan PMI yang kabur, mengiris tembakau lokal dan mencampurnya dengan sisa tembakau impor sesuai proporsi untuk membuat rokok lintingan yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. 侦破地下制烟工厂，于台中市丰原区查获蔡天祖前及印尼籍逃逸移工5名。 查扣调味烟丝1万余公斤及设备1批，私烟估计可制成约76万余包私烟，市值高达新台币7000多万元。 Polisi menangkap tersangka bermarga Chai dan 5 PMI yang dipekerjakannya di tempat dan menyita lebih dari 10.000 kg tembakau beraroma dan 1 batch berbagai peralatan pembuatan rokok seperti mesin pemilah tembakau dan mesin pengering. Seluruh kasus ini akan diproses sesuai dengan UU Pengendalian Tembakau dan Minuman Beralkohol dan telah diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Kota Taichung untuk ditindaklanjuti. Sementara terkait mempekerjakan PMA kaburan akan diproses oleh Biro Ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang terkait perekrutan dan penampungan ilegal. Seorang pria parubaya dengan sengaja menabrak pot bunga Istana Presiden pada kemarin sore dan segera diamankan polisi. Sebelumnya pada hari yang sama, ia sempat mengganggu Institut Amerika di Taiwan atau AIT dengan membunyikan klakson berulang kali dan diperingatkan polisi untuk meninggalkan lokasi. Kejadian ini tidak menimbulkan korban. Sebuah mobil menabrak pot bunga di depan Istana Presiden sehingga menimbulkan keributan. Mobil tersebut berwarna putih dan dituliskan kata-kata yang berisi berbagai tuntutan. Pria berusia 49 tahun bermarga Tu ini terlebih dahulu diamankan polisi militer sebelum akhirnya ditangkap polisi. Untungnya hanya 3 pot bunga yang terdampak dan tidak ada orang yang terluka. 经本分局发现他有异状要予以拦查时图加速冲撞总统府府前的花圃造成3个花圃有受损的情形但无人员受伤 Pada tanggal 1 sore, pria tersebut terlebih dahulu datang ke AIT dan terus mengklakson. Setelah dinasihati polisi, ia lantas pergi namun kemudian menabrak Istana Presiden. Hasil tes alkohol menunjukkan 0 dan tidak ditemukan barang terlarang di mobilnya. Namun tidak bisa dibuat laporan karena kondisi mentalnya tidak stabil. Sehingga interogasi dihentikan pada malam hari dan baru hari ini ia dikirim ke Kejaksaan Taipei atas dugaan membahayakan publik dan menyebabkan kerusakan. Pria tersebut berteriak kepada media, namun perkataannya tidak jelas. Istana Presiden menanggapi bahwa pria tersebut telah dibawa ke kantor kepolisian oleh polisi dan motifnya akan dijelaskan kemudian. Taipei Main Station atau lebih dikenal sebagai TMS merupakan stasiun kereta api tersibuk di Taiwan. Jumlah pengguna WC juga cukup signifikan, mencapai 600.000 orang per hari. Untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, TRC menganggarkan dana 500.000 dolar Taiwan untuk memasang alat pemantau ilmiah di 13 toilet umum untuk mendeteksi kadar amonia WC. Perangkat hitam di langit-langit WC stasiun Taipei ini adalah alat pendeteksi ilmiah yang baru dipasang perusahaan perkeretaapian Taiwan atau TRC. Pesan akan disampaikan kepada staf kebersihan secara otomatis jika konsentrasi amonia WC melebihi 20 ppm. TRC mengatakan alat ini akan mendeteksi konsentrasi amonia, ventilasi dan pencahayaan secara ilmiah untuk mengatasi masalah kotor, lembab dan bau WC yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pengguna. Pada November tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan preferensi WC masyarakat dan hasilnya TRC dinilai memiliki WC paling kotor. Untuk itu, TRC menganggarkan dana sekitar 500.000 dolar Taiwan dengan memasang detektor kesehatan WC dari Jepang pada WC TMS yang memiliki pengguna terbanyak 600.000 orang per hari untuk uji coba dengan harapan dapat meningkatkan kebersihan WC. Pemerintah menganggarkan dana sebesar 500 juta dolar Taiwan untuk membangun kompleks Klu Pelabuhan Shenzhen dengan desain awal memiliki ruang musyawarah dan kamar mandi yang dapat digunakan ABK migran untuk tinggal, mandi dan ibadah. Namun berhubung gedung ini mengalami 3 kali kegagalan tender, saat ini lantai 1 dan 2 telah beroperasi setelah disewa oleh Asosiasi Perikanan Kota Kaohsiung, sementara area perhotelan masih belum diaktifkan. Kursi-kursi baru ditempatkan di lobi sambutan pada zona hotel.
namun plastik pelindungnya belum dilepas. Di kamar, semua tempat tidur dan perlengkapan sudah tersedia. Ini adalah kompleks kru pelabuhan perikanan Shenzhen, sebuah bangunan 4 lantai. Lantai 1 dan 2 yang mencakup zona toko, kamar mandi kru, dan ruang publik untuk rekreasi sudah beroperasi. Namun lantai 3 dan 4 yang merupakan zona hotel masih belum bisa beroperasi. 没有办法，因为目前的话，我没有拿到那个旅馆业的许可，是没有办法开放的，所以必须要有公司的登记，好，然后再去跟观光局去申请旅馆业的登记跟许可才能营运。 Pusat pelayanan untuk pelaut dan nelayan di lantai 2 dilengkapi dengan ruang doa dan kamar mandi. Sementara zona hotel di lantai 3 dan 4 dapat digunakan kru asing untuk menginap, mandi, dan berdoa. Ini bisa disebut kompleks bintang 5 untuk kru asing dan pekerja migran industri perikanan. Namun, karena aturan dan belum mendapatkan izin operasional, tempat ini masih kosong. I didn't know. I don't join because I have a job in a ship. Untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal kru, hampir 500 juta dolar telah dihabiskan untuk membangun kompleks baru ini. Setelah melalui 3 kali gagal tender, kompleks ini akhirnya disewakan dan dioperasikan oleh Asosiasi Penangkap Ikan Kaohsiung, namun hingga kini masih belum bisa beroperasi. Ditjen Perikanan menyatakan bahwa mereka masih mencari solusi dan berharap agar kru asing bisa segera menginap di sana. Taiwan menggunakan sekitar 9 miliar kantong plastik pada tahun lalu. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, mulai hari ini, 47 pasar tradisional di seluruh Taiwan tidak lagi secara inisiatif menyediakan kantong plastik. Masyarakat yang menggunakan kantong sendiri akan diberikan bawang jahe gratis atau potongan harga. Pembeli di pasar tradisional sudah terbiasa mendapatkan 1 kantong plastik pada gerai yang dikunjungi. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, Kementerian Lingkungan Hidup memperluas cakupan pembatasan penyedia hingga ke 14 lokasi untuk mengurangi 50% penggunaan. Namun larangan penggunaan mungkin menimbulkan kemarahan publik. Untuk itu, uji coba penerapan dilakukan di 47 pasar tradisional guna mendorong pembeli untuk tidak memakai atau mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kementerian Lingkungan Hidup berharap masyarakat bisa menyediakan kantong sendiri, menggabungkan buah dan sayur, dan tidak meminta kantong pada setiap gerai yang akan dibalas dengan hadiah bawang, jahe, atau potongan harga dari pedagang. Uji coba ini akan diterapkan selama setahun dan diperkirakan akan mengurangi penggunaan 45 juta kantong plastik. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Hari Padi Nasional di Nepal. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.